Tiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 di sini kami ingin mempresentasikan rancangan final kami dengan judul Project Biokompos Badi, Sistem Pintar Pemantau Kematangan Kompos. Di sini kami memiliki tiga anggota kelompok, yaitu Anissa Gustinanda, saya sendiri, Muhammad Feral, dan yang terakhir ada Muhammad Dafa Hussein. Baik, di sini saya akan menjelaskan proyek kami di Trello. Di sini kami sedang melakukan pembuatan laporan, lalu pembuatan revisi rancangan lo-fi, prototipe alat dan aplikasi, dan juga membuat skematis rangkaian. Yang sudah selesai yang kami lakukan yaitu adalah membuat diagram komponen diagram, membuat deployment diagram, dan juga desain 3D. Next. Nah, di sini ada skematis rangkaiannya yang dimana kami memiliki dua wadah, itu yang wadah pertama itu yang menggunakan bilah pisau, yang dimana itu akan bisa diatur melalui web kami. Lalu setelah ada pencincangan bahan bahan sisa makanan organik, lalu ada lubang untuk pembuangannya. Pembuangannya akan masuk ke wadah yang kedua. Wadah kedua ini adalah tempat penyimpanan komposnya, yang dimana di sini dilengkapi oleh sensor MQ6, sensor DHT22, dan sensor kelembapan tanah. Selanjutnya masuk ke pembahasan rancangan final yang akan dijelaskan oleh Feral. Baik, di sini saya akan menjelaskan lo-fi dari prototipe alat, yang dimana kami menggunakan sebagai bahan utama pembuatan alat. Di Sini pada lo-fi prototipe alat yang menjadi sorotan utamanya merupakan bilah pisau yang berada pada dalam dan kotak kecil berada di pada luar itu merupakan tempat untuk menaruh ESP32-nya. Lanjut. Lalu ada hi-fi prototype alat. Di sini kami menggunakan Tinkercad untuk merancangnya. Jadi pada hi-fi prototype alat ini terdiri dari dua wadah, yang mana wadah pertama berguna sebagai pencincang, juga pengaduk dari kompos. Lalu wadah yang di bawah merupakan tempat penampungan dari kompos tersebut. Untuk sensornya itu berada pada tempat penampungan. Lanjut. Lalu pada hi-fi prototype aplikasi, aplikasi kami membaca data. Yang pertama suhu, lalu kedua kelembapan, dan ketiga kadar gas. Juga ada kontrol manual jika ingin melakukan pencacahan secara manual. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai deployment diagram. Nah, jadi gambar ini menunjukkan deployment diagram dari sistem kami yaitu Biocompose Body. Diagram ini menggambarkan bagaimana setiap komponen perangkat keras dan perangkat lunak saling terhubung serta berperan dalam proses pemantauan kompos secara otomatis. Sistem ini terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu sensor, microcontroller, aktuator, server penyimpanan data, dan antarmuka pengguna atau interface. Nah, pada bagian sensor terdapat DHT22 yang berfungsi membaca suhu dan kelembapan udara di dalam wadah kompos. Sensor kelembapan tanah yang digunakan untuk mengukur kadar air pada bahan kompos, serta sensor gas MQ6 yang mendeteksi gas metana dan amonia sebagai indikator proses penguraian. Seluruh data dari ketiga sensor tersebut diterima oleh microcontroller ESP32 yang berperan sebagai pusat kendali sistem. Nah, microcontroller ini kemudian mengirimkan data secara nirkabel melalui jaringan Wi-Fi menuju Firebase yang berfungsi sebagai server penyimpanan data di cloud. Data yang tersimpan pada database Firebase dapat diakses oleh pengguna melalui tampilan web aplikasi menggunakan koneksi API. Selain itu, ESP32 juga mengendalikan aktuator berupa dinamo yang digunakan untuk menggerakkan bagian pencacah kompos dan dapat dioperasikan secara manual dari aplikasi. Nah, selanjutnya ada komponen diagram. Nah, jadi
Diagram ini menggambarkan hubungan antara komponen perangkat keras, basis data, serta interface web yang saling terintegrasi dalam sistem pemantauan Kompos. Sistem terdiri atas tiga komponen utama, yaitu hardware, backend, dan web interface. Pada bagian hardware terdapat ESP32 yang berfungsi sebagai microcontroller untuk membaca data dari sensor suhu dan kelembapan atau DHT22, kelembaban tanah, serta gas atau MQ6. Nah, kemudian data yang dikumpulkan dikirimkan ke server melalui koneksi Wi-Fi. Komponen backend menggunakan Firebase sebagai basis data dan pusat penyimpanan informasi. Firebase menerima data dari ESP32, menyimpannya secara otomatis, dan menyalurkannya ke antarmuka web atau melalui Firebase SDK atau API. Selanjutnya, pada sisi pengguna terdapat komponen web yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu Firebase SDK atau API, controller, dan view. Firebase berfungsi sebagai penghubung antara server dengan interface pengguna. Komponen controller mengatur logika sistem dan mengelola data yang diterima sebelum ditampilkan, sedangkan komponen view menampilkan hasil pembacaan sensor serta kontrol alat secara real-time kepada pengguna. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.